Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Putri Maharani dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 203111010. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar modal dan investasi. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu pasar modal. Pengertian pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menjelaskan tentang pengertian pasar modal, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten, serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Pada dasarnya, fungsi pasar modal adalah mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. Tak hanya itu, fungsi pasar modal adalah membuka kesempatan para pengusaha untuk memperoleh modal sehingga terciptanya kestabilan likuiditas dalam perusahaan melalui penjualan surat berharga atau surat utang di IPO atau obligasi. Adanya tambahan modal mampu mendorong perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Sedangkan ditinjau dari segi fungsi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Di sisi lain, perusahaan emiten mendapatkan suntikan modal sehingga produktivitas bisnis menjadi meningkat. Ekspansi bisnis yang meluas akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, sehingga keuangan masyarakat menjadi lebih lancar. Manfaat pasar modal yang pertama yaitu menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Yang keenam, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Dan yang ketujuh, memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Instrumen pasar modal. Ada beberapa instrumen pasar modal, yaitu yang pertama ada saham. Contoh pasar modal yang banyak digandrungi oleh investor yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Anda sebagai investor yang menginvestasikan sebagian uang dalam instrumen pasar modal ini akan mendapatkan imbal hasil berupa dividen. Yang kedua yaitu reksadana, merupakan produk pasar modal yang tepat bagi Anda dengan tipe investor anti ribet. Karena reksadana adalah contoh pasar modal yang pengelolaan dana investor dilakukan oleh manajer investasi untuk dikelola dalam portofolio efek sehingga hasil return dapat maksimal. Yang ketiga yaitu surat utang atau obligasi. Selanjutnya, instrumen pasar modal adalah surat utang atau obligasi. Obligasi merupakan produk pasar modal dengan penerbitan surat utang oleh pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Contoh pasar modal dari surat utang ini seperti surat utang negara, suku, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu surat berharga EFT, yaitu instrumen pasar modal yang mirip seperti reksadana dengan sistem pengumpulan dana secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Namun surat berharga EFT ini dapat diperdagangkan dalam BEI. Yang kelima yaitu saham derivatif. Contoh pasar modal yang jarang diketahui yaitu saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham terbagi dalam dua jenis, antara lain right dan warrant. Bentuknya tetap seperti surat berharga, hanya saja mekanismenya yang berbeda dengan saham pada umumnya. Pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten.
Pihak ini sebagai pemilik suatu berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor. Yang kedua, investor merupakan pelaku pasar modal terpenting karena sebab keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasar modal. Investor akan menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk meraih keuntungan. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Pihak ini bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap sisa efek tidak terjual. Lembaga ini berfungsi dalam menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Yang keempat yaitu agen perantara. Pihak yang bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pada pasar modal tertentu. Yang terakhir yaitu pialang atau broker. Lembaga ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Struktur pasar modal yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, perusahaan emiten, self-regulatory organization atau SRO, perusahaan efek, penasihat investasi, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal. Jenis pasar modal di bursa efek ada dua, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana surat berharga atau surat berharga pertama kali diperdagangkan kepada publik sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana adalah ketika saham atau efek lain pertama kali ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjualan. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Yang kedua itu ada pasar sekunder. Merupakan kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana surat berharga yang secara resmi tercatat di bursa efek diperdagangkan secara publik. Pasar sekunder membeli atau menjual efek yang diperdagangkan secara publik setelah perusahaan tersebut IPO. Di pasar ini, transaksi perdagangan efek bukan antara investor dan perusahaan, tetapi antara investor satu dengan investor lainnya. Berikut ada contoh pasar modal, yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, Bursa Malaysia atau yang dulu dikenal dengan Kuala Lumpur Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, Bursa Efek Nasdaq, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, New York Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand atau SET, Ho Chi Minh City Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga disebut dengan penanaman modal. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut sebagai investor. Sedangkan menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jenis investasi. Yang pertama ada investasi properti. Biasanya investasi properti adalah investasi yang berbentuk fisik. Secara umum, investasi properti bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus meningkat setiap tahun. Contoh investasi properti adalah membeli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. Yang kedua itu investasi emas. Emas adalah bentuk investasi termuda yang paling klasik. Investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan voucher emas atau emas digital. Yang ketiga ada investasi reksadana, yang diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Yang keempat ada investasi deposito. Investasi deposito digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. Jangka waktu deposito antara 3 sampai 12 bulan. Jenis deposito yang biasa dipilih generasi milenial
adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang kelima ada investasi saham. Saham sendiri adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan. Sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. Yang keenam yaitu investasi cryptocurrency. Saat ini cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukan adalah dengan membeli koin. Ya, sekian materi yang dapat saya presentasikan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.